kaum muslimin, yahfadunallahu wa yahfadukum ajma'in. Pada tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 132 Hijriyah, Bani Abbas di bawah komando perang Abdullah ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas berhasil mengalahkan pasukan terakhir dari Banu Umayyah. Ibn Ali ini dicambuk sebanyak 700 kali. Setelah itu, komandan bengis ini memburu keluarga Bani Umayyah yang masih hidup, baik yang dewasa maupun anak-anak, dan berhasil membunuh 92 orang, dan sebagian besar diantaranya dibunuh dengan martil di tepi sungai Romlah sambil ia menyantap hidangan di atas permadaninya. Ia bahkan juga menyerahkan istri daripada Hisham ibn Abdul Malik, yaitu Abdah bintu Abdillah ibn Yazid ibn Muawiyah, kepada pasukannya yang berasal dari Khurasan, ditelanjangi, diperintahkan berjalan ke padang pasir yang panas, lalu mereka pun memperkosanya secara bergiliran. Na'udzubillah wal iyadu billah. Lalu yang menjadi kisah inti adalah bahwa Abdullah ibn Ali, sang komandan yang sudah diangkat oleh keponakannya Abul Abbas As-Saffah menjadi gubernur ini, ingin mendapatkan pembenaran dan legalitas atas pemberontakan, pembantaian dan perampasan serta berbagai kekejian yang ia lakukan. Ia pun memanggil Al-Imam Al-Auza'i yang dikabarkan pasti akan menentang semua kekejian ini. Diutuslah seorang untuk memanggil beliau, dan singkat cerita, setelah mendengar panggilan itu, beliau Al-Imam Al-Auza'i segera mandi. Ia kenakan kain kafan sebagai pakaian dalamnya, karena ia sudah begitu yakin dan paham betul bahwa pilihannya hanya satu di antara dua: membenarkan kebiadaban dan kekejian, atau ia katakan kebenaran yang beresiko kematian. Ia pun bergegas untuk berdoa terlebih dahulu menghadap Allah agar kuat pendiriannya. Dalam doanya yang begitu masyhur, beliau berdoa, Ya dzal izzati allati la tudam war rukni alladhi la yuram, ya man la yuhzamu junduhu wa la yuglabu awliya'uh, anta hasbi wa man kunta hasbuhu faqad kafaita, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wahai Allah, pemilik kekuasaan dan keagungan, yang keagungan dan kekuasaannya tak tertandingi. Wahai Tuhan yang pasukan dan para walinya tak terkalahkan, cukuplah Engkau sebagai pelindungku, dan siapapun yang menjadikan Engkau sebagai pelindungnya maka Engkau akan cukupkan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu beliau pun dengan mantap melangkahkan kakinya berangkat menghadapi pemimpin bengis lagi kejam tersebut. Sesampainya beliau di sana, terlihat begitu banyak pasukan dan pengawal gubernur yang diktator ini sudah siap menghunuskan pedang-pedang mereka untuk membunuh beliau. Dan demi Allah, kata beliau, kata Al-Imam Al-Auza'i saat menceritakan kisahnya ini, tidaklah aku lihat atau yang aku lihat kecuali arsy-Nya Allah dan suara yang melantunkan ayat yang berbunyi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dan aku lihat Abdullah ibn Ali ini, sang gubernur yang begitu bengis dan kejam ini, tidak lain seperti seekor lalat kecil yang begitu hina. Dan tidaklah aku lanjutkan langkahku di lantai istananya, melainkan sudah tertancap niat untuk menggadaikan jiwa ragaku ini kepada Allah. Lalu kulihat ia bangkit dalam keadaan begitu marah hingga memerah wajahnya dan berkata, Kamukah Al-Auza'i? Tanpa menyebut imam, tanpa menyebut tuan guru, tanpa penyambutan kehangatan. Lalu aku pun menjawab, kata Al-Imam Al-Auza'i, ya, demikianlah orang-orang memanggilku. Lalu ia langsung bertanya tanpa basa-basi, apa pendapatmu tentang darah yang kami tumpahkan? Lalu aku bacakan sebuah riwayat sebagai jawaban yang bersumber dari pamannya, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas ibn Malik, dan Abu Hurairah serta ibunda Aisyah, bahwa Nabi pernah bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. 1. Orang yang telah menikah lalu berzina. 2.
jiwa dibalas jiwa, qisas. Dan 3, orang yang meninggalkan agamanya alias murtad dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 6878 dan di dalam Sahihul Muslim 1676. Lalu kulihat wajahnya kian memerah seolah-olah ia merupakan ular yang berbisa yang siap memangsa, dan kulihat orang-orang di sekitarku sudah mengangkat pakaian-pakaian mereka khawatir terlumuri darahku saat ditebas oleh pedangnya. Dan aku pun sudah siap menyingkap imamahku kalau ia langsung menebas dan langsung mengenai leherku. Namun di luar dugaan ia masih bertanya kepadaku, bagaimana dengan harta dan istana yang kami rampas ini? Lalu aku jawab, sayujarridukallahu uryana kama khalaqaka awwala marrah. Allah akan menelanjangimu sebagaimana engkau pertama kali dilahirkan. Kemudian Allah akan menghisabmu dari hal-hal yang terkecil hingga yang paling besar. Jika ia halal maka itu adalah hisab, dan jika itu ada yang haram maka itu akan ada iqab. Maka semakin murkalah ia. Kulihat sekali lagi orang-orang di sekitarku makin meninggikan pakaian-pakaian mereka, dan aku pun masih memegangi imamahku. Namun qadarullah, sambil menampakkan otot-otot lehernya yang meregang menahan marah, ia memerintahkan aku sambil berteriak untuk keluar dari istananya. Allahu Akbar, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Begitulah teman-teman sekalian, kisah heroik seorang yang telah menjual jiwa raganya kepada Allah. Tak ada yang dapat membuatnya khawatir apalagi takut, karena ia begitu pasrah apapun ketentuan Allah, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum.